Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan perkenalkan kepada saudara sekalian, ada beberapa saudara kita yang tadi masuk dalam meterai baptisan pembaharuan. Saya perkenalkan yaitu Bapak Hartanto dan Saudara Kenny dari Jakarta. Bisa berdiri, Pak? Ya, ini dia. Ya, silakan duduk. Kemudian satu lagi yaitu Saudari Bertiana atau Nana dari Magelang Bumi Prayudan. Ya, silakan berdiri. Nah, itu dia, saudara-saudara. Tadi sudah masuk dalam meterai baptisan pembaharuan dan saya ucapkan selamat. Bapak Yahweh memberkati. Malam hari ini saya akan ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema kecil tapi bijaksana. Untuk melandasinya, saya ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Mislei. Kitab Mislei atau kitab Amsal, pasal 30. Dan kita membaca ayat 24 sampai 28. Mislei 30 ayat 24 sampai 38, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Ada 4 hal yang kecil di bumi, tetapi mereka sangat bijaksana. Semut adalah serangga yang tidak kuat, tetapi mereka menyediakan makanannya di musim panas. Kelinci gunung adalah binatang yang tidak perkasa, tetapi mereka membuat rumahnya di bukit cadas. Belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi mereka keluar dengan membagi kelompok-kelompoknya. Cicak yang dapat kamu tangkap dengan 2 tangan, tetapi dia ada di istana-istana raja. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, tes. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada sesuatu yang menarik perhatian dari Agur bin Yaki. Kalau kita melihat dari ayat-ayat ini cukup menarik karena binatang-binatang ini bisa kita gambarkan di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Kita mendapatkan pelajaran yang cukup menarik dari keempat binatang ini, saudara-saudara. Kita akan mulai yang pertama yaitu semut. Semut itu binatang yang sering kali kita lihat di mana-mana di seluruh dunia ada semut. Semut ini cukup menarik, saudara-saudara. Kalau kita mempelajari, yaitu yang pertama, dia tahu menghargai waktu. Artinya apa? Ketika dia punya kesempatan untuk dia mencari makan, dia tidak bermalas-malasan, tetapi dia betul-betul cari. Dan semut ini, walaupun saya tahu ada banyak rintangan ketika dia mencari makan, tetapi saya katakan dia betul-betul konsisten.
Saya pernah menyaksikan sebuah film koboi dulu pada waktu saya masih remaja. Dan saya suka dengan koboi yang seperti model Django dan sebagainya. Itu menarik sekali. Nah, saya pernah lihat di situ musuh utamanya adalah suku Apache. Suku Apache itu Indian yang ada bulu-bulunya itu Bapak Ibu ya. Nah, saya tertarik pada waktu suku Apache itu menangkap orang kulit putih. Dia akan dihukum mati, tetapi dengan cara mati pelan-pelan. Yaitu dia akan dikubur, hanya kelihatan kepalanya saja. Kemudian kepalanya itu disiram dengan air gula, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Semut-semutlah yang berdatangan. Mereka tidak bisa bergerak. Dan semut-semut yang berdatangan itu bukan semut merah yang kecil-kecil biasa itu. Tapi semut-semut yang besar, semut terang-terang itu, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan semut-semut itu datang dan menggerogoti seluruh kepala orang yang dikubur hanya kelihatan kepalanya. Maka orang itu akan mati pelan-pelan. Itu suatu hukuman yang menurut saya cukup mengerikan, saudara-saudara. Kalau orang ditembak dor selesai, enggak sampai 1 menit mati. Tapi kalau ini, wow, saudara pernah enggak digigit semut? Paling kan 1 bukan? Nah ini semut banyak loh. Sekujur kepala itu semut melulu, saudara-saudara. Saya memang belum pernah ngalami digigit semut cukup banyak. Tetapi merasakan sakitnya digigit kayak digigit semut, ratusan itu pernah saya alami. Pada waktu saya sedang memotong-motong besi, ya pakai alat potong listrik, tapi yang agak besar gitu ya. Nah karena saya motong besi itu cukup banyak, sehingga saya malas untuk ganti kepalanya gerenda, saudara-saudara. Jadi kalau buat menghalusi besi itu harusnya kepala gerendanya diganti. Tapi waktu itu saya tidak mengganti kepala gerenda. Jadi tetap aja yang dipakai untuk motong tak pakai untuk gerenda. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, pada waktu saya sedang menggerenda, tiba-tiba bunyi suara duar. Saya lihat gerendanya itu hilang, saudara-saudara. Wah, ini gerendanya kemana nih? Yang buat motong nih. Enggak taunya nancap di kaki di sini, saudara-saudara. Nancap di sini, itu dalamnya sekian. Jap begitu, waduh, ini kok nancap di kaki. Saya ambil, begitu saya ambil langsung darah gitu. Ya. Saya ingat waktu itu Michael tahu. Ya. Dia ambil tisu, ditutup pakai tisu kayak disedot atau shoot gitu. Sehingga saya dibawa ke RSU. Dijahit Bapak Ibu, ada berapa? 21 jahitan kalau tidak salah. Karena saking panjangnya. Ya. Nah, pada waktu itu saya diberitahu bahwa ini nanti setelah beberapa hari dikasih tahu bahwa nanti tanggal sekian jahitannya dibuka. Nah saya berpikir ngapain cuma buka jahitan saja mesti ke RSU. Buka sendiri saja. Jadi saya ambil cutter, tak potongin, tak bukain, saudara. Ya, jahitan kaki itu tak buka. Pada waktu dibuka, saya lupa bahwa cutter itu kan kotor. Ya, harusnya kan dikasih alkohol dulu, itu enggak, potongin aja, tarikin satu-satu gitu. Ya. Dan apa yang terjadi? Besoknya infeksi, saudara. Wah, itu melebar, benyenyeh, enggak karu-karuan. Sakitnya luar biasa, saya kasih obat apapun nggak bisa sembuh, malah semakin melebar, semakin panjang. Lalu saya ingat, oh iya, ini saya pernah dikasih tahu teman saya, kasih Dumek. Dumek, tahu Dumek?
Ya, kapsul yang warnanya kuning, tak popokin dumek, saudara-saudara. Dari sepanjang sekian. Ya, itu begitu tak popokin dumek, wah itu rasanya persis kayak digigit ratusan semut, saudara-saudara. Itu ditutup pakai apa enggak bisa. Semalam-malaman saya tidak bisa tidur. Saya jadi bisa merasakan hebatnya orang digigit semut. Nah, saya membayangkan bagaimana suku Apache yang menangkap orang kulit putih lalu diguyur pakai air gula, semut rang-rang sekujur kepala itu. Rasanya macam kayak apa kira-kira ya, saudara-saudara? Saya berharap kita nggak perlu ngerasain ya. Saya yang ngerasain sepanjang ini saja, ya sekitar 15 cm kalau tidak salah panjangnya itu nancep. Ya. Itu saja semalam-malaman sampai pagi saya tidak bisa tidur. Digerogotin kayak digerogotin semut begitu ya. Nah, saya jadi ingat waktu saya bikin renungan ini, saudara-saudara. Semut itu memang luar biasa. Dia memiliki banyak sekali hambatan, tetapi begitu ada kesempatan, dia akan cari makanan. Dan kalau cari makanan, itu sulit sekali diberantas. Dulu waktu tanah belakang belum kena kita, itu di sana ada pohon duren, saudara. Lah di samping situ ada pohon jambu air. Itu antara pohon duren dan pohon jambu itu ada banyak semut hitam. Entah berapa juta itu semut hitam, saudara. Selalu iring-iringan muter ke sana kemari. Banyaknya luar biasa. Saya basmi pakai kapur semut, enggak mempan. Ya cuman lewat aja, kapurnya itu diinjek-injek sama dia. Wah ini kurang ajar juga ya. Kemudian saya pakai kompor, saudara-saudara, kompor yang tabung itu tak semburi gitu, habis total. Besok paginya datang lagi, saudara-saudara, walaupun bukan yang itu ya, datang lagi, saudara-saudara. Saya komporin lagi. Saya bilang saya tiap hari membantai jutaan nyawa. Ya. Udah saya lega. Udah gitu kan semutnya hitam kan. Kalau disemprot gitu kan pedes ya saudara-saudara. Sampai matanya sampai keluar airnya gitu. Saking pedesnya itu. Saya lega. Besoknya waktu saya lihat ke situ. Ada lagi saudara-saudara. Ini susah amat ya memberantas semut ini. Berapa juta nyawa mati di tangan saya. Tetapi toh akhirnya saya yang nyerah, saudara-saudara. Saya nyerah, saya berkata, wis lah karep-karepmu lah, wis mau makan apa kayak masa bodoh lah. Lah tiap hari saya kayak diperbudak semut, saya semprotin tiap hari muter ke sana kemari. Enggak hilang juga tuh. Saya heran munculnya dari mana. Saya juga berpikir bagaimana kalau misalnya ini tidak disemprot pakai api, saudara-saudara. Wah itu berapa ratus juta itu semutnya. Enggak mati-mati. Sampai waktu itu saya lakukan, kalau enggak salah 1 minggu ada. Tiap hari saya semprotin terus. Enggak habis juga, saudara-saudara. Akhirnya saya menyerah, saya bilang udahlah karepmu lah, makan apa, masa bodoh lah. Sampai akhirnya tanah belakang kita beli dan pohonnya ditebang. Pohon jambunya juga ditebang, selesai sudah, nggak ada semutnya. Tapi dari hal ini saya bisa mengambil kesimpulan untuk arti rohani dalam hidup kita, yaitu apa? Semut itu tahu menghargai waktu. Cari terus kesempatan. Saya waktu lihat ini, materi ini, saya coba juga untuk mempelajari kembali
tentang semut, saudara-saudara. Ternyata semut itu ada ratunya, ratu semut. Dan ratu semut itu besar sekali, bisa 5 kali lipat dari besarnya semut biasa. Dan itu selalu dijagai, selalu dilindungi oleh anak buahnya itu. Dia betul-betul dibentengi, saudara-saudara. Jadi apa arti rohani dari poin yang pertama ini? Yaitu dia tahu menghargai waktu, mumpung masih ada kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita masih punya kesempatan yang luar biasa. Kita masih bisa beribadah di tempat ini. Tapi apakah saudara memakai kesempatan ini untuk saudara datang bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan di tempat ini? Atau saudara sudah nikmat tinggal dalam ibadah streaming? Kecuali sekali lagi, saudara yang jauh, yang tidak ada kehilat. Yang kedua, karena saudara sedang sakit, nah itu streaming sangat berarti untuk saudara. Tetapi kalau kita masih punya kesempatan, kenapa kita tidak pergunakan kesempatan yang ada? Mungkin saudara berkata, waduh, jauh, jauh-jauhnya kota Magelang, itu belum seberapa. Jadi saya ambil kata kunci di sini adalah, selagi ada kesempatan, pergunakanlah waktu yang ada. Kita manusia hidup di dunia ini, kita diberi kesempatan untuk tiap-tiap hari memperbaiki kehidupan kita agar lebih baik dari hari yang telah lalu. Itu keinginan Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi kalau nanti, ya beberapa waktu ini banyak orang yang tanya sama saya, pertanyaannya itu mirip, saudara. Dan ini bukan 1-2 orang. Ada 5 orang ada kali, dia tanya begini, Pak Lukas, kapan kiamat itu terjadi, Pak? Karena saya mendengar ada si hamba Tuhan ngomong, katanya kiamat itu sebentar lagi. Pertanyaannya bisa mirip, heran saya. Mereka padahal nggak saling kenal. Lalu saya memberi jawaban begini. Yang namanya kiamat itu harus melewati kerajaan 1000 tahun terlebih dahulu. Jadi yang sekarang kita sedang menanti, saya mau tanya, kita menanti apa Bapak Ibu? Kedatangan Mesias untuk yang kedua kali. Setelah Mesias datang, dunia ini masuk ke era yang namanya apa? Zaman anti Hamasyah. Setelah zaman anti Hamasyah selesai, ada peristiwa apa lagi? Apa? Bukan. Setelah anti Hamasyah selesai, terjadilah perang Harmagedon. Ya, ada perang Harmagedon. Dan di situ nanti masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Nah, di kerajaan 1000 tahun damai itu nyaman tuh nanti. Orang yang umurnya 100 tahun itu dianggap mati muda, saudara. Nanti akan terjadi bahwa singa tidak lagi makan daging, tapi makan rumput. Seperti lembu, seperti domba. Nanti tidak ada peperangan, ini di kerajaan 1000 tahun. Yang ada adalah kerajaan damai. Kitab suci mengatakan bahwa alat-alat perang itu akan diubah menjadi mata bajak. Artinya yang alat yang dipakai untuk membunuh orang dilebur berubah semua menjadi alat-alat yang mensejahterakan manusia. Setelah kerajaan 1000 tahun, apa yang terjadi? Apa?
Ada perang dulu yang namanya perang Gog Magog. Nah, baru setelah perang Gog Magog itu ya si setan yang tadinya dibelenggu selama 1000 tahun, dia keluar, dia ngamuk dan Tuhan turun tangan langsung, terjadilah perang Gog Magog. Nah, disitulah nanti ada yang namanya kiamat, ada penghakiman. Jadi kalau dibilang kiamat itu dekat, masih jauh atau dekat? Masih jauh Bapak Ibu, harus melewati kerajaan 1000 tahun dulu. Dan saya katakan, kalau saat ini kita masih hidup, ini adalah kesempatan yang terbaik. Sekarang kan di dunia Kristen ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Artinya selagi kita hidup, ayo ada kesempatan kita perbaiki kehidupan kita, mentalitas kita, agar supaya kerohanian kita itu benar di hadapan Tuhan. Dan saya beritahu Bapak Ibu, sekalipun kondisi di luar sana orang selalu berkata sulit, 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 sukar, 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 tapi pikiran kita tidak boleh ikutin kata-kata itu. Kita harus selalu berkata, sukar bagi mereka, tapi tidak bagi kami. Karena kita itu percaya kepada Bapa Yahweh, di akhir zaman, di masa sukar inilah, sebetulnya Bapa Yahweh itu hendak membedakan orang yang percaya dengan Dia dan yang bukan. Jadi andalkanlah Dia dan saudara tidak akan pernah kecewa. Percayalah Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jadi saya ingin agar kita betul-betul mempergunakan kesempatan yang ada. Karena zaman ini berubah itu dengan cara yang sangat drastis. Siapa yang akan mengira jikalau perekonomian di dunia ini diobrak-abrik, diguncang hanya dengan virus yang tidak kelihatan mata? Hayo Bapak Ibu, beberapa waktu, beberapa bulan yang lalu, bahkan ya 1 tahun yang lalu kita masih happy-happy, sukacita, kita masih bisa kemana-mana. Orang bangun rumah juga masih oke. Tapi begitu virus corona menyerang, wah semua lumpuh. Perekonomian lumpuh, dunia penerbangan lumpuh, dunia pariwisata juga lumpuh, semua mengalami kelumpuhan. Tapi saya beritahu, sekalipun kelumpuhan ada di berbagai lini, tetapi percayalah, saudara akan tetap berada dalam perlindungan kasih Bapa Yahweh yang Maha Kekal. Haleluya. Jangan kita takut, jangan kita goyah. Ingat, mulut kita, pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita itu mencipta. Hati-hati. Jadi saya katakan, selagi ada kesempatan, ayo setialah kepada Bapa Yahweh, Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada orang yang lumpuh, tidak berdaya, kalau dia ditanya, mau enggak kamu sembuh? Mau enggak? Mau, tapi syaratnya kamu harus datang beribadah. Mau atau tidak? Mau. Tapi kenapa kadangkala kita yang sehat tidak mau? What's the matter? Ada apa itu? Ayo. Pasti ada sesuatu. Ingat, di akhir zaman ini ada hal yang menakutkan kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10. Di situ ada perumpamaan 10 anak darah. Apa yang terlihat di situ adalah semuanya ngantuk dan tertidur, Bapak Ibu.
Tapi pada waktu dibangunkan, yang 5 yang bijaksana, excited banget. Tapi yang 5 dia bingung karena minyaknya habis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika itu yang kehabisan minyak, dia minta minyak kepada orang yang bijaksana. Dan kelima gadis bijaksana, dia berkata apa? Maaf, kalau aku berikan minyak kepadamu, aku sendiri tidak cukup. Silahkan kamu beli kepada penjual minyak. Tapi sayang sekali pada waktu dia beli, pintu ditutup. Artinya apa? Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Zaman anugerah tertutup sama sekali. Kenapa ketika ada kesempatan kok santai-santai saja? Kenapa tidak mempergunakan kesempatan mumpung masih ada waktu? Boleh enggak kalau saya katakan orang yang seperti ini kalah bijaksana dengan semut? Bisa enggak saya ngomong gitu? Bisa. Itu sebabnya kenapa kitab Mislei ini memberitahu kepada kita untuk melihat hal yang kecil, hanya semut. Tetapi ternyata dia bijaksana. Dia mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Luar biasa sekali bukan Bapak Ibu? Ini baru poin yang pertama. Kehebatan semut. Dia selalu mencari kesempatan. Kenapa? Karena kalau banjir dia nggak bisa cari makan lagi. Ya kan? Dia nggak bisa cari makan. Karena apa? Karena terhalang. Kemudian yang kedua, apa sih keistimewaan dari semut? Cukup menarik Bapak Ibu. Yaitu setia kawan. Kalau dia melihat makanan, apa yang dia lakukan? Dia panggil teman-temannya. Hei, saudara-saudara, aku punya makanan gede itu. Ada upo besar. Apa itu upo? Nasi. Ya. Ada nasi. Ayo kita ambil, nasinya gede banget. Dia bawa rombongan rame-rame. Makan itu nasi, saudara, dibawa mereka. Setia kawan. Kalau manusia setia kawan enggak kira-kira? Ada yang setia kawan, ada yang tidak. Nah sekarang yang perlu kita tanya, saya ini termasuk orang yang setia kawan atau tidak ya? Contoh, kalau misalkan saudara mendapatkan gangtau, wah ini ada bisnis gede nih. Saudara nggak mampu itu untuk tangani sendiri. Apa kira-kira? Apakah kita mau panggil-panggil teman kita? Ayo ini ada bisnis, ada gangtau gede nih. Ayo kita bareng-bareng kita kerjasama yuk. Atau kita akan berkata, kapan lagi? Ini makanan hebat. Sikat sendiri saudara. Padahal nggak punya kemampuan. Sama semut bijaksana mana? Masih bijaksana semut. Itu loh makanya. Dunia di zaman sekarang itu dibutuhkan orang yang setia kawan. Saya sering sekali mendengar cerita-cerita. Ada seseorang yang hidupnya sukses melihat temannya tidak berhasil. Lalu orang yang sukses ini berusaha untuk merekrut dia. Kasihan, direkrut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia berhasil, yang merekrut malah didepak keluar. Jahat enggak? Luar biasa jahatnya. Itu keji saya katakan. Wes ditolongi, orang Jawa bilang ditolong malah mentung. Ditolongi bukannya terima kasih, malah yang nulungin disingkirkan. Orang-orang yang macam kayak gini ini orang serakahnya luar biasa.
Makanya saya bilang ini kalah nih kebijaksanaannya sama semut. Sudah begitu orang yang disingkirkan, dihina, dicaci maki. Saya mendengar kisah seperti ini. Saya katakan orang yang kayak begini, ini berat hukumannya. Wong ditulungi kan harusnya terima kasih ya Bapak Ibu. Bukannya terima kasih malah yang nulungi disingkirkan, disikat habis. Sampai dia dikeluarkan dari pekerjaan. Kurang ajar orang-orang kayak gitu. Tapi saya selalu berdoa dan saya katakan, jangan takut. Kejayaan akan tetap menjadi milikmu selamanya. Kesuksesan, keberhasilan, kekayaan yang berlimpah akan selalu berpihak kepadamu. Orang-orang yang sombong, yang berusaha untuk menyingkirkan dan tidak setia kawan, saya katakan tangan Bapa Yahweh akan teracung pada orang itu. Jadi jangan sekali-kali kita bermental keji seperti orang itu. Harusnya kita berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah kenapa kitab Mislei ini mengajarkan kita untuk melihat kepada semut, binatang yang kecil tapi bijaksana. Mungkin kalau kita merasa aku orang yang hebat, mungkin kita tersinggung dengan ayat ini. Kenapa saya orang yang hebat kok disuruh belajar sama semut? Tapi faktanya kalau kita mau memerinci, kita lihat dari gaya hidup, semut itu masih lebih terhormat daripada manusia. Karena mentalnya itu dia punya kesetia kawanan itu luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang ditolongi malah yang nulung malah disingkirkan. Tapi saya katakan, Bapa Yahweh selalu berpihak kepadamu. Jangan takut, jangan gentar. Yang penting jaga hati, jaga pikiran. Enggak usah kita kepahitan percuma. Toh kita tidak bisa mengharap orang yang sudah mendepak kita. Tapi saya beritahu, Bapa Yahweh akan memberkatimu dengan berkat yang melimpah dari pola yang lain. Karena Bapa Yahweh itu punya sejuta bahkan bermiliar-miliar cara untuk memberkati manusia. Yang penting jaga hati. Jangan kepahitan, percuma kalau kita pahit dengan orang yang menjegal kita. Atau kita berharap orang itu bisa berbaik hati kepada kita. Tidak perlu. Mereka yang menjegal itu sudah merupakan musuh. Jadi biarkan tangan Tuhan teracung atas mereka. Tetapi syaratnya adalah hukum kasih tetap ada dalam diri kita. Paham Bapak Ibu? Selama kasih tidak ada dalam diri kita, maka sistemiknya Bapa Yahweh tidak bisa bekerja. Berapa banyak kita ketika mungkin kita dijegal, kita jengkel, lalu ada yang menasehati jangan jengkel, ya udahlah kita udah ikhlas dah pasrah. Tetapi kenapa orang itu tidak kunjung dapat hukuman? Padahal firman Tuhan memberitahu bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kenapa seolah-olah tidak ada balasan? Karena kita masih ada rasa pahit dengan orang itu. Tapi ketika kita lepaskan kepahitan itu, percayalah Bapak Ibu, baik saudara yang ada di tempat ini maupun ada di mana-mana tempat, lepaskan itu dengan ikhlas dan lihat bagaimana dahsyatnya tangan Tuhan akan bekerja dan menjadi pembela yang luar biasa untuk saudara. Jadi saat ini yang terpenting tetap setia kawan. Jangan kalau ketemu wes nggak mau ngomong lagi, yaitu namanya masih ada ganjelan. Ngomong-ngomong aja seolah-olah nggak ada apa-apa. Paham nggak Bapak Ibu? Tapi untuk berbisnis bersama,
ya nggak usah, ya toh. Tapi kalau ngomong, ya ngomong aja. Guyon ya guyon, tapi tidak untuk bisnis bersama gitu loh. Nanti lihat, buktikan kata-kata saya. Tangan Bapak Yahweh teracung atas orang itu. Kalau tangannya sudah teracung, tidak ada kekuatan manapun manusia yang bisa mencegahnya, Bapak Ibu. Betul-betul pembelaan Bapak Yahweh itu terjadi dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga yaitu pemberani. Saya melihat semut itu pemberani, Bapak Ibu. Saya beberapa hari yang lalu menyaksikan bagaimana sarang semut didatangi oleh ular. Saudara tahu, begitu ular itu masuk ke sarang semut, ularnya mati. Karena langsung ratusan semut itu nempel pada tubuh ular. Ularnya menggeliat ke sana kemari, enggak peduli, enggak ampun, sikat terus habis. Ada yang kena matanya, ada yang kena, akhirnya ularnya mati, saudara-saudara. Dia pemberani, setia kawan juga. Saya ambil kata pemberani. Tuhan membutuhkan orang-orang yang punya nyali untuk menyatakan kebenaran. Karena dunia yang seperti ini, kadangkala orang enggak punya nyali. Tahu kebenaran juga enggak punya keberanian. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Yahweh. Tuhan berikan keberanian untuk saya memberitakan nama besar Bapak Yahweh. Dan akhirnya bisa menyebar kemana-mana ke seluruh penjuru dunia. Setidak-tidaknya ada orang yang tidak takut ancaman. Beritakan terus nama besar Bapak Yahweh. Kenapa? Karena hanya nama itulah yang sangat luar biasa. Yang paling ditakuti oleh setan, saudara. Dengan berbagai macam cara setan berusaha untuk menghapus nama itu. Coba saudara lihat ketika Hawa digoda oleh ular. Beranikah ular menyebut nama Yahweh? Tidak. Dia hanya berkata Elohim, Elohim, Elohim. Dia berusaha nama itu tidak boleh ada. Karena begitu nama besar Bapak Yahweh disebut, itu atmosfer roh akan berubah. Dan saya meyakini bahwa nama itu adalah nama yang maha dahsyat, saudara-saudara. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, saat namanya dipanggil, kuasanya itu nyata dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut, beritakan saja. Saya beberapa waktu ini mendapat WA dari beberapa pendeta yang ternyata mengikuti video saya. Mereka ada di sinode yang tidak memanggil nama. Saya katakan kepada bapak-bapak pendeta ini, saya katakan jangan takut Pak, beritakan nama besar Bapak Yahweh. Enggak usah takut. Anda lebih baik berurusan dengan manusia daripada berurusan dengan Tuhan. Repot nanti jadinya. Kalau kita berurusan dengan manusia, paling-paling apa? Dipecat. Iya kan? Paling-paling diteriakin sesat-sesat. Saya dulu kan begitu, disesat-sesatkan. Saya bilang emang gue pikirin, aku gak minta makan sama kamu kok. Diancam pecat gampang, enggak usah dipecat, aku metu dewe, gampang tuh. Ini menyangkut keselamatan loh Bapak Ibu. Makanya saya berkali-kali saya katakan kepada teman-teman saya, kalau sampai mereka yang menghina nama Bapa tidak memanggilnya, bahkan menghina,
sampai bisa selamat, Bapak Yahweh harus minta maaf sama Moshe. Kenapa? Karena Moshe itu adalah orang yang tidak masuk Kanaan hanya karena masalah memukul gunung batu. Yang seharusnya cuma berbicara. Dan ada banyak hal kesalahan Moshe, tapi itu tidak menyangkut nama. Itu saja tidak masuk Kanaan. Apalagi ini nama. Yang lebih parah lagi, saudara-saudara. Saya mendengar banyak orang-orang yang bersaksi bahwa orang itu mendapat penglihatan di neraka. Ada orang yang mencuri masuk neraka. Ada orang yang bohong masuk neraka. Ada orang yang melakukan kecurangan masuk neraka. Tapi kenapa ya tidak ada orang yang masuk neraka karena nama Bapak Yahweh? Aneh banget. Padahal di kitab suci jelas di situ bahwa Yahweh itu adalah satu-satunya Tuhan. Lebih parah lagi di situ diceritakan, di neraka saya diseksa oleh setan. Ada orang yang lidahnya dipotong, keluar lidahnya lagi. Dipotong lagi, keluar lidahnya lagi karena dia berdusta. Yang motong siapa? Setan. Kok enake jadi setan? Di dunia bikin kacau, di neraka motongin lidah, enak banget. Ada yang disetrika, setrikanya cap jago lagi, saudara. Berarti kan ada pabrik setrika di sana, cap jago, dikipasi dulu pakai areng. Itu kan saya bilang itu kan hanya halusinasi. Kalau kita mau jujur, kita kembali ke kitab suci. Bukan setan yang menyiksa manusia. Setannya yang disiksa. Disiksa oleh apa? Oleh keadaan di neraka. Jadi saya katakan, kita harus berani menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur kemarin kita kedatangan saudara kita, di mana dia dari kelompok yang memanggilnya Hashem. Berkali-kali WA sama saya selalu Baruk Hashem, Baruk Hashem. Saya diamin aja. Saya tetap Bapak Yahweh memberkati, Bapak Yahweh memberkati. Dia jawab Baruk Hashem, Baruk Hashem. Enggak apa-apa. Terus dia bilang, aku mau ke Magelang, silahkan. Masuk ke Magelang sama saja masuk kandang singa. Ya kan? Saya kasih tahu, Anda tidak memanggil, Anda itu mau tunduk sama Nabi atau Rabi tunduknya. Nih nubuatannya ada, dia disuruh panggil loh. Tapi saya bersyukur, saudara kita ini cukup rendah hati. Dan dia mau menerima firman Tuhan. Saya kemarin diceritain, coba papi lihat ini. Jawaban dari teman-teman saya. Saya setiap ada orang, saya kasih jawaban. Bapak Yahweh memberkati, jawabnya, sejak kapan kamu panggil? Nah itu kan sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan ingin namanya dipanggil. Nama sesembahan lain dipanggil tiap-tiap hari. Nama Bapak enggak pernah dipanggil. Itulah sedihnya Bapak. Makanya di kitab Difre Hayamim Alef pasal 16 ayat yang ke-8 atau 1 Tawarikh 16 ayat 8 dikatakan Hodula Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Yohanan 17 ayat 6 Yesua sendiri berkata, aku telah menyatakan namamu. Menyatakan berarti yang tadinya tidak nyata jadi nyata. Dalam doa Bapa kami bahkan Yesua mengajarkan, Bapa kami yang di Syamayim, dikuduskanlah namamu. Lah kalau diganti apa kudus? Ya toh Bapak Ibu? Nah ini loh, kita harus berani. Nek saya memberitakan nama,
orang ngancam gini itu saya berpikir lah paling mati saja kok bingung. Ya toh, mati besok, mati lusa, mati 10 tahun sami mawon. Yang penting saya sudah memberitakan darahnya tidak tertanggung atas saya. Itu poin yang ketiga. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang keempat. Semut itu tidak cari jalan pintas. Pernah enggak saudara merenung? Dari sini sarangnya semut, di situ ada makanan. Harusnya kan situ bisa toh? Kenapa dia harus berputar ke sana? Jauh. Nah, kenapa tidak langsung? Karena semut mencari tempat yang aman, yang penting makanan bisa diambil. Bijaksana bukan, saudara-saudara? Banyak orang-orang yang dalam berbisnis, dia senang jalan pintas. Pakai segala macam cara, pokoknya gang daunnya masuk gede untuk saya. Mau legal, mau ilegal, masa bodoh, pokoknya masuk. Kita mau palsu-palsu sedikit nggak apa-apalah, yang penting masuk. Ini kan jalan pintas namanya, saudara-saudara. Kita jual produk yang tidak asli, kita ganti merek, tulis ini yang asli. Hati-hati. Itu jalan pintas, itu tidak bijaksana. Semut lebih bijaksana kalau begitu. Jangan main jalan pintas seperti itu. Mungkin saudara bisa membohongi orang-orangnya tidak tahu. Tetapi ketika saudara benturan dengan orang yang ngerti, habis kekayaan saudara. Oleh karena itu, kalau kita berbisnis, berbisnislah yang wajar-wajar. Yakini, selama bisnismu bersih, berkat Bapak Yahweh itu enggak kemana-mana. Berkat Bapak Yahweh akan mengalir dengan deras. Tidak perlu kita ngatur Tuhan. Kalau aku tidak pakai cara ilegal, wah berkatnya sedikit. Itu kan kata kamu. Tapi kata kitab suci tidak begitu. Selama bisnis kita baik, kita sungguh-sungguh, tangan Bapak Yahweh itu tidak kurang panjang untuk tolongin saudara. Jadi berbisnislah yang baik. Jangan main potong. Jangan jalan pintas. Jalan pintas itu juga tidak harus bicara masalah bisnis. Orang ditinggal pacar bisa jalan pintas? Bisa. Ada dua hal jalan pintasnya. Yang pertama, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu jalan pintas pertama. Jalan pintas yang kedua, main ayunan pakai leher. Ya, main ayunan pakai leher, saudara-saudara. Itu jalan pintas. Jadi orang-orang yang seperti itu berarti kurang bijaksana, lebih bijaksana semut. Amin. Saya pernah di WA seseorang dari luar negeri, saya nggak perlu sebut negara mana. Pada waktu itu dia memberitahu saya, dia bilang, Pak Lukas, ini WA saya yang terakhir. Saya sudah tidak punya jalan keluar. Saya hari ini akan mengakhiri hidup saya. Bunek rasanya hidup di dunia. Kira-kira bahasanya kayak begitu. Saya bilang, Anda sudah siap masuk neraka? Saya beritahu, jangan main-main dengan ucapan ya. Coba tolong, kamu tonton video saya. Terus saya kasih link tentang video, jangan bunuh diri. Tak kasih link, saudara-saudara. Beberapa hari kemudian dia WA saya dan berkata, terima kasih Pak, video Bapak menyadarkan saya. Saya katakan, kenapa harus bunuh diri? Kalau Tuhan izinkan peristiwa seperti ini, Tuhan akan kasih berkat yang lebih besar dan lebih baik lagi.
Ngapain kita mesti bunuh diri? Anda mati dalam status seorang pembunuh, itu bahaya. Saya bersyukur enggak jadi bunuh diri, saudara-saudara. Dia cuma berkata paling bunuh diri mati sakit sebentar. Ya sakit sebentar saat ini. Lah nanti waktu kamu buka mata ini depanmu itu api semua. Enggak 1 tahun, 2 tahun loh. Miliaran tahun, triliunan tahun. Selama-lamanya enggak ada batas waktunya. Ayo, mau kamu di situ? Jadi jangan sembrono. Jangan gampang apa-apa, wis bunuh diri. Coba saudara lihat itu di YouTube kalau saudara berani. Banyak orang yang bunuh diri. Dipertontonkan. Ada kereta api yang sedang lewat, dia loncat di depannya, hancur badannya berantakan. Itu bunuh diri atau mati cepat tanpa rasa sakit. Kira-kira begitu ya. Terus ada yang bunuh diri loncat dari tower. Ada yang loncat tapi nggak mati. Itu tersiksa banget itu saudara. Jadi nggak usahlah pakai model-model jalan pintas. Semut itu tidak butuh jalan pintas. Dia butuh, di situ ada mangsa, saya akan cari lewat kemanapun. Mau lebar kayak masa bodoh, pokoknya itu bisa kita ambil. Hebat bukan saudara-saudara? Makanya saya katakan ini semut ini cukup luar biasa ya. Artinya bisa menjadi gambaran dari arti rohani. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah kelinci gunung. Terjemahan Lembaga Alkitab itu menulis pelanduk. Pelanduk itu kan semacam kancil. Tetapi saya mencoba untuk melihat dalam teks berbahasa Ibrani, binatang itu apa sebetulnya. Ternyata ditulis dengan kata sepanim. Sepanim itu adalah kelinci gunung dan terjemahan ILT lebih tepat. Kelinci gunung itu modelnya kayak begini, saudara-saudara. Lucu-lucu kayak gitu. Dan dia menyadari bahwa kelinci gunung itu menjadi sasaran banyak predator. Dan musuh atau predator yang paling ditakuti oleh kelinci gunung itu adalah ular dan burung Raja Wali. Itu yang paling ditakuti. Sehingga dia itu punya tempat perlindungan, yaitu di sela-sela gunung batu, saudara-saudara. Artinya begitu bahaya datang, dia cepat lari masuk ke sela-sela gunung. Dan musuhnya tidak bisa mendekat. Itu luar biasa. Ini punya gambaran atau arti rohani. Dalam bahaya seperti apapun, Yeshua adalah gunung batu kita. Gunung batu yang teguh, yang selalu memberikan perlindungan kepada kita. Jadi hari ini saya beritahu siapapun saudara, ingat dalam bahaya sebesar apapun, tangan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach itu sangat luar biasa. Dia ibarat seperti gunung batu yang melindungi hidup saudara. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Yakinlah Bapak Ibu. Doa saya tiap-tiap hari. Saya selalu katakan, Bapak jaga lindungi subscriber kami. Jaga lindungi umat-umatmu di Kehilat Aleph Tau. Jaga lindungi keluarga pastori, keluarga anak-anak saya. Jaga lindungi. Karena saya tahu dunia ini terlalu jahat untuk mereka. Karena dunia berusaha untuk melumat habis orang-orang yang percaya. Tetapi dengan doa, kami hanya bisa berdoa, Tuhan tolong lindungi umat-umatmu.
para subscriber yang juga ikut membela pekerjaanmu di sini. Berkati mereka. Beri mereka kesehatan yang sempurna. Karena aku tahu bahwa engkau adalah gunung batuku. Gunung batu yang takkan pernah goyah. Kekuatannya itu sangat dahsyat dan luar biasa. Makanya yang menjadi sasaran predator ini, saudara, dia memiliki perlindungan di sela-sela batu. Itulah kelinci gunung. Dia memang tidak punya kekuatan. Untuk berantem dia tidak bisa. Paling-paling dia bisa hanya makan dan cari perlindungan. Dia menyadari tidak ada kekuatan yang dia miliki. Oleh karena itu, jikalau kita juga merasa Tuhan, aku bukanlah orang yang kuat. Tetapi dengan kita berlindung di gunung batu kita yang teguh, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, engkau menjadi orang yang paling kuat. Jadi jangan ragukan akan kedahsyatan Bapa Yahweh. Sekarang yang berikutnya. Belalang. Ini binatang yang ketiga. Belalang. Belalang ini ternyata menjadi sangat aktif saat ada matahari terbit. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Nahum pasal 3 ayat 17. Dan belalang ini terbang berkelompok sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya bisa menyebutnya the power of unity. Kekuatan suatu kesatuan. Kalau kita bersatu, kita berdoa bersama-sama, maka di alam supranatural kita memiliki kekuatan yang besar. Tapi kalau kita sendiri-sendiri terpecah-pecah, kekuatan kita tidak ada. Jadi bersatulah minimal dari kelompok ini dulu. Kalau kelompok ini bisa bersatu, saya yakin kehilat kita itu kuat. Kita yang sudah memanggil nama besar Bapa Yahweh tidak terpecah-pecah. Mereka kumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian kita perkecil lagi kesatuan itu dalam keluarga kita. Bisakah kita juga bersatu dalam keluarga kita? Atau kita hanya terpecah-pecah suami, istri, orang tua, anak, sudah cuek, gak pernah ada pembicaraan dan sebagainya. Keluarga tidak akan kuat, Bapak Ibu. Kita perkecil lagi diri kita. Antara tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Apakah benar kita bisa menyatu? Itulah yang saya katakan the power of unity. Kekuatan satu kesatuan. Ingat, Menara Babel itu adalah suatu kesatuan di mana mereka akan melawan Tuhan. Kalau saja Bapak Yahweh tidak menyerahkan mereka, Menara Babel itu bisa jadi atau tidak? Bisa. Ingat, Bapak Yahweh pernah mengatakan pada saat Menara Babel, apa yang mereka pikirkan tidak ada yang tidak terlaksana. Jadi dikacaukanlah bahasanya. Kalau bahasa sudah kacau, tidak ada lagi kesatuan, maka kekuatan itu lemah. Ayo sekarang, bagi saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, bersatulah. Ingat, kesatuan saudara akan menguntungkan diri saudara sendiri. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu apa? Belalang itu terbang mengikuti arah angin. Belalang itu terbangnya mengikuti arah angin.
Dia banyak sekali, itu kalau sudah terbang, saudara-saudara, arahnya kemana? Anginnya ke timur, dia akan ke timur. Jadi kekuatan sayapnya yang kecil itu mendapatkan dukungan dari angin. Ini menjadi gambaran. Kalau kita ingin kuat, ikutin gerak Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu juga disebut sebagai angin. Kalau Roh Kudus sekarang sedang membawa kita ke arah situ, ikutin saja, jangan dilawan. Sampai hari ini masa ada orang yang bilang, Bapak Yahweh itu siapa? Dalam hati kasihan deh lo. Hari gini masih tanya Yahweh itu siapa? Lah Anda ini jadi orang Kristen sudah berapa puluh tahun. Nama besar Bapak Yahweh yang Maha Kudus saja tidak tahu. Gerakan Roh Kudus itu sedang mengarah ke sana. Makanya apa? Gerakan pemulihan nama besar, nama kudus Bapak Yahweh. Bukan cuman di Indonesia, tapi di seluruh dunia Bapak Ibu. Itu artinya apa? Gerakan itu tidak bisa dimotori oleh manusia. Tidak bisa, itu gerakan yang sama di berbagai belahan dunia. Itulah gerakan Roh Kudus dan saya katakan gerakan pemulihan nama ini adalah gerakan yang awal. Karena selanjutnya akan muncul gerakan yang lain. Seperti gerakan pemulihan 7 hari raya. Ada lagi gerakan yang lain, kembali ke Torah. Banyak gerakan-gerakan yang sudah terpelintir sebelumnya harus kembalikan kepada posisi semula. Dengan pengajaran gaya dan pola Ibrani. Jadi ikutin gerakan Roh Kudus seperti belalang yang mengikuti arus angin. Sekalipun sayapnya kecil, tapi dia bisa terbang sangat jauh karena dia ditopang oleh angin. Saudara yang terkasih, yang ketiga, belalang itu adalah hama yang ternyata memiliki 8.000 spesies dan memiliki daya perusak yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia terbang itu seperti awan. Saya pernah lihat di YouTube, saudara-saudara. Ketika orang menunjukkan itu ada rombongan belalang datang. Itu belalang begitu datang, fush masuk, itu tanaman apapun habis dalam waktu yang singkat. Kekuatannya besar. Sekali lagi saudara, kesatuan itu memiliki daya perusak yang hebat. Kalau kita bersatu, maka pekerjaan setan bisa kita rusakkan. Jadi tidak usah takut. Selama kita bersatu, saling menopang di dalam doa, Bapak Yahweh pasti memberkati dengan limpahnya. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu cicak. Ya. Cicak ini binatang yang ada di mana-mana. Baik di tempat yang bersih maupun di tempat yang kotor. Artinya apa? Binatang ini bisa menyesuaikan diri. Paham Bapak Ibu? Di tempat yang kotor ada cicak. Tapi di tempat yang bersih juga ada cicak. Jadi saya mengartikan ini sebagai binatang yang bisa menyesuaikan diri. Kita pun juga seperti itu, saudara-saudara. Jangan gampang komplain. Kalau saudara tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan, maka yang ada adalah kita komplain. Kita gersulah, kita bersungut-sungut. Ya. Tetapi kalau kita mau seperti cicak, kalau Tuhan izinkan seperti ini, ya sudah syukuri saja. Enggak usah kita gersulah, kita bersungut-sungut. Saya tiap hari belajar untuk mensyukuri. Misalnya saya gosok gigi, saya juga bersyukur. Tuhan, saya bersyukur saya masih punya gigi. Coba saudara lihat orang yang sudah enggak punya gigi. Ya, kalau punya
gigi palsu. Lah kalau tidak, mau gosok gigi pakai apa? Mau pakai sikat digosok sini, ya ledes semua saudara-saudara. Ketika saya ke toilet, saya juga bersyukur. Karena saya membayangkan orang yang kena prostat, nggak bisa kencing 1,5 mati. Iya toh? Saya bisa nyetir, saya juga bersyukur Tuhan saya bisa setir. Saya bersyukur. Saya makan, saya juga bersyukur terima kasih Tuhan. Saya bisa makan enak. Kita bersyukur saudara-saudara. Jadi apapun sebetulnya kita bersyukur. Kita pakai baju bisa bersyukur enggak? Bisa. Tuhan terima kasih aku punya baju. Di luar sana banyak orang yang enggak punya baju. Saya pakai sandal atau pakai sepatu bisa enggak bersyukur? Bisa. Jadi dimanapun kita bisa mensyukuri saudara. Jadi jangan nganu sedikit ada hal-hal yang kurang nyaman sedikit komplain, marah-marah. Auranya buruk, rezekinya jadi jauh. Ya. Bukannya nanti kita malah diberkati, malah ancur-ancuran ekonomi kita. Kemudian yang kedua, cicak itu tidak berjalan mundur sekalipun ada musuh. Paling dia bisa berbelok. Saya belum pernah lihat ada cicak jalannya mundur. Ayo, pernah ada saudara lihat cicak jalannya mundur? Enggak pernah ada saudara. Cicak itu selalu jalannya maju. Artinya apa? Saya bisa mengambil pantang mundur. Kalau kita sudah bertindak, pantang mundur. Amin. Yakini bahwa hidupmu pasti berhasil. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tidak usah khawatir, maju terus. Saudara pasti menang. Ya, seperti cicak, enggak bisa mundur jalannya. Saya coba dulu pernah ya, ada cicak, tak goyang-goyang gini, pikirnya main bisa mundur, ya enggak tuncur-untul saja, saudara-saudara. Enggak bisa mundur. Kemudian yang berikutnya, cicak itu cerdik, saudara-saudara. Ketika dia menghadapi musuh yang besar, buntutnya dilepas, saudara-saudara. Cicaknya lari, buntutnya ogel, kan gini ya. Iya toh Bapak Ibu? Dan itu senjata yang saya bilang ini cerdik banget. Cicaknya lari, buntutnya yang ngogel-ngogel, saudara-saudara. Saya ingat dulu saya punya kucing. Kucing ini suka nangkepin cicak, saudara. Begitu cicaknya mau ditangkep, ekornya dilepas, cicaknya lari, kucingnya perhatiannya kepada ekornya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, cicaknya berkata, nah lo rasain lo kena tipu gua. Dianya selamat. Kalau ekornya sudah putus, bisa muncul lagi enggak? Bisa ternyata. Muncul lagi, itu senjata pertahanannya. Kalau sudah dalam bahaya yang mengancam, jalan satu-satunya, dia rela lepaskan apa yang dia miliki, yang penting selamat. Ayo, berapa banyak di antara kita yang berani melepaskan segalanya demi untuk keselamatan. Kenapa kita mesti takut? Selama saya tahu ini sebuah kebenaran, saya harus bayar harga, saya lepaskan. Saya bayar harga, yang penting saya dapat keselamatan. Ini penting Bapak Ibu. Ini yang dikatakan kita bijaksana seperti cicak. Ya. Dan yang berikutnya yang menarik bagi saya adalah cicak itu punya daya rekat yang luar biasa. Cicak bisa enggak jalan di kaca? Bisa. Nah, kalau kita ya kepelarak saudara ya, cicak enggak? Cicak bisa jalan di kaca. Padahal kaca itu kan licin. Cicak juga bisa berjalan di tempat yang terjal. Artinya apa? Dia itu memiliki cengkeraman kaki yang kuat. Kalau orang main silat atau orang main kuntau, itu yang namanya besinya masih kuat.
daya cengkeraman ke bawah itu kuat. Jadi ketika dia dipukul nggak langsung ngelimbung, saudara-saudara. Karena ada tempat berpijak yang kuat. Dan saya beritahu, di atas muka bumi ini tidak ada tempat yang kuat untuk berpijak selain di dalam Yeshua HaMashiach. Itulah tempat pijakan saudara yang kuat. Rekatkan diri saudara ke Yeshua HaMashiach. Daya pijak saudara tidak akan goyah. Banyak orang-orang yang murtad pindah ke agama lain karena dia tidak memiliki tempat berpijak yang kuat. Gampang sekali. Coba bikin saya keluar dari iman saya kalau bisa. Nggak akan bisa, saudara. Karena saya punya tempat berpijak itu kuat. Apalagi saya punya akar Ibrani. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau masih pakai pola Yunani, masih bisa ditekuk sana sini. Tapi kalau sudah gaya berpikirnya itu pola Ibrani, nggak bisa ditekuk seperti apapun. Kenapa? Karena dia punya dasar teologi itu kuat. Bisa dipakai untuk tempat berpijak itu lekat sekali. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang menarik dari cicak? Tubuhnya tidak bisa tenggelam. Kalau nggak percaya, ayo tangkap cicak cemplungke dilelepke, saudara-saudara. Nanti rak mesti kemambang, dilelepke lagi, nanti rak kemambang lagi. Jadi cicak itu tidak bisa tenggelam. Hebat bukan? Itu menjadi sebuah gambaran dalam hidup kita. Bahwa kita, jikalau kita bertindak seperti cicak, pijakannya kuat, kita nggak bisa tenggelam, Bapak Ibu. Walaupun kita jatuh, tetapi tidak tergeletak. Kan ada ayat firman Tuhan, apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Itu ilmu cicak itu. Jadi nggak bisa, coba nanti buktikanlah. Kalau saudara bilang, Pak Lukas ini mengada-ada, cari cicak, lelepke saudara. Dia tidak akan bisa tenggelam. Dan hari ini saya beritahu, bisnismu tidak akan pernah tenggelam. Ekonomimu juga tidak akan pernah tenggelam. Berkat-berkatmu tidak akan pernah tenggelam. Dan kau akan terus muncul sebagai orang-orang yang hidup diberkati oleh Bapa Yahweh dengan sangat luar biasa. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan Tuhan memberkati umat-umat-Mu semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa, semua berkata, amin. Hari ini tidak ada pengumuman, jadi kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon jaga lindungi peliharakan mereka ya Bapa, agar mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dan saya berdoa juga untuk Pak Hartanto yang akan juga kembali ke Jakarta, Tuhan berkati. Untuk Bertiana yang juga akan lanjut lagi bekerja di Hong Kong, Tuhan juga akan lindungi perjalanannya sampai di Hong Kong dengan selamat. Tapi selama dia ada di kota Magelang ini, dia akan tetap beribadah bersama kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya.
Yevarecha Yahweh Vayismereka. Yair Yahweh panah eleka Vichuneka. Yesa Yahweh panah eleka Vayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata betsetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.